Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai materi peluang yang disusun oleh kelompok 5 yang beranggotakan Faizah Riasmi, Oki Sulistia Bakti, Dinyah Putri, Nabila Dinda Pamela, dan Dina Juliana. Adapun kompetensi dasarnya terdiri dari 5 poin. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Kemudian, yang kedua, menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, konsisten, dan teliti, bertanggung jawab, responsif, dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, yaitu menentukan ruang sampel suatu percobaan. Yang keempat, yaitu memahami peluang suatu kejadian yang diilustrasikan melalui simbol atau gambar. Dan poin yang terakhir yaitu menggunakan peluang untuk menyelesaikan berbagai masalah. Adapun indikatornya yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian ruang sampel dan titik sampel suatu percobaan. Yang kedua, siswa mampu menentukan ruang sampel dan titik sampel suatu percobaan. Indikator yang ketiga yaitu siswa mampu menghitung peluang masing-masing titik sampel pada ruang sampel suatu percobaan. Dan yang keempat, siswa mampu menghitung nilai peluang suatu kejadian. Mari berpikir. Di sini dapat terlihat ada 3 kemungkinan. Yang pertama, nanti sore mungkin turun hujan. Nah, untuk gambar yang kedua, dari hasil perolehan suara, Andi berpeluang besar menjadi ketua kelas. Dan yang terakhir, dapat kita lihat bahwa peluang Indonesia untuk mengalahkan Malaysia dalam pertandingan sepak bola sangatlah kecil. Besar peluang dari ketiga pernyataan sebelumnya dinyatakan dengan mungkin, berpeluang besar, dan berpeluang kecil. Di dalam matematika, besar peluang atau kemungkinan kejadian pernyataan dapat ditentukan secara ekstrak atau dihitung nilainya. Misalkan kita melempar sekeping uang logam. Dapatkah kita menentukan sisi mana yang akan muncul, sisi angka atau sisi logam? Ayo klik lempar koin untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Pelemparan sekeping uang logam tadi merupakan salah satu contoh kejadian acak. Pada pelemparan sekeping uang logam, kejadian yang mungkin muncul adalah sisi angka atau sisi gambar. Kumpulan dari semua kejadian yang mungkin muncul merupakan suatu himpunan yang disebut sebagai ruang sampel atau dilambangkan dengan huruf S. Dan kejadian yang muncul merupakan anggota dari himpunan ruang sampel atau S yang disebut dengan titik sampel atau dilambangkan dengan NS. Ruang sampel atau dilambangkan dengan S terdiri atas angka dan gambar, sama dengan 2, himpunan dari semua kejadian yang mungkin yaitu hanya satu himpunan. Titik sampel atau NS sama dengan 1 saat melemparkan sekeping uang koin, salah satu kemungkinan angka yang keluar adalah angka atau gambar. Dari 52 kartu remi ini, berapa peluang terpilihnya kartu bernilai 4? Himpunan dari semua kejadian atau ruang sampel atau S sama dengan 52. Saat memilih kartu bernilai 4, maka terdapat 4 jenis kartu dengan gambar yang berbeda, sehingga titik sampel NS sama dengan 4. Rumus peluang. Misalkan suatu percobaan memiliki titik sampel yang berhingga banyaknya, dan setiap titik sampel memiliki kesempatan yang sama untuk muncul, maka peluang kejadian B dinyatakan sebagai berikut. PA sama dengan NA per NS, di mana PA merupakan kejadian A, peluang kejadian A, NA merupakan banyaknya anggota dalam kejadian B, dan NS adalah banyaknya anggota dalam ruang sampel atau titik sampel.
Peluang suatu kejadian B selalu berkisar antara 0 sampai dengan 1. Dapat ditulis dengan PB besar sama dengan 0 atau PB kecil sama dengan 1. PB sama dengan 0 berarti kejadian yang mustahil. PB sama dengan 1 berarti kejadian yang pasti. Di sini kita akan menghitung peluang suatu kejadian dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita pilih menu di atas yang ada tulisan A sama dengan 2. Kita pilih slider. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita masukkan nilai minimumnya 0, nilai maksimumnya 100. Kemudian kenaikannya kita masukkan 1. Kita buat satu lagi dengan nilai minimum, maksimum, dan kenaikan yang sama. Kemudian oke. Nah, di sebelah kiri layar itu ada bacaan input. Kita klik, kita tuliskan P sama dengan A per B. Seperti ini. Setelah itu kita sisipkan teks. Kita advance. Kita tuliskan rumus peluang yang disimbolkan dengan PA. Kemudian garis miring terbalik. Kita klik fetch. Kurung kurawal NA. Kemudian kurung kurawal lagi NS. Nah, nanti tampilannya akan seperti preview di bawah, yaitu PA sama dengan NA per NS. Kita klik OK. Setelah itu kita buat satu lagi. Kita akan membuat teks dinamis. Cara membuatnya berbeda seperti langkah sebelumnya. Di sini kita klik simbol GeoGebra di sebelah preview, kemudian kita klik P sama dengan garis miring terbalik, fetch, kurung kurawal kita masukkan A, kurung kurawal kita masukkan B. Nah, kita lihat previewnya. Nanti previewnya akan seperti ini, 1 sama dengan 1 per 1. Setelah itu kita besarkan rumus peluangnya. Kita buat large. Kemudian yang bawahnya juga kita buat large. Kita sesuaikan. Kita rapikan. Setelah itu kita buat menu input box yang nantinya akan dimasukkan nilai suatu kejadiannya. Kita tuliskan captionnya yaitu NA sama dengan. Untuk link objeknya kita pilih A sama dengan 1. Kemudian kita rapikan. Kita buat satu lagi untuk input boxnya dengan caption NB sama dengan link objeknya yaitu B sama dengan 1. Oke. Nah, untuk mengetahui apakah rumus sudah aktif atau belum, kita bisa mengeceknya seperti ini. Nah, ini menandakan sudah aktif. Kemudian kita hidden garis-garisnya dari tampilan atau disembunyikan. Untuk tampilan lebih menarik, kita juga bisa membuat perspektif, kemudian kita pilih geometri. Ini yang salah. Kita ulangi satu kali lagi. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Akan kita coba masukkan nilai NA-nya, misalkan 4 dengan ini bukan NB, ini NS.
Kita bisa edit dulu. Kita bisa rename. Setting. Ini NS. Seperti itu. Oke, udah berubah. NA, NS ya. Sesuai dengan rumusnya. Ini kita coba masukkan 20. Nah, di sini dapat kita ketahui untuk nilai peluangnya yaitu sebesar 0,2 atau disimbolkan biasa juga bisa dalam bentuk pecahan yaitu 4/20.